Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 19 Juni 2026 dengan sari berita. Wakil Presiden Gibran pastikan lokasi Koperasi Desa Merah Putih Niowula dipindah. Pelaku UMKM di ND berharap pasar modern Bongawani segera diresmikan setelah ditinjau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten ND. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Niowula, Kecamatan Datosoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. Keputusan tersebut disampaikan saat kunjungan kerjanya ke SDI Wolomoni Kamis siang. Selengkapnya laporan Ricardus Kota. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Niowula akan dipindahkan. Keputusan tersebut menyusul polemik yang muncul setelah rencana pembangunan koperasi berada di area sekolah dan sempat berdampak pada lingkungan SDI Wolomoni. Saat meninjau sekolah tersebut, Wapres Gibran menegaskan penentuan lokasi pembangunan harus dikaji secara matang dan melibatkan masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh merugikan warga maupun mengganggu kegiatan belajar mengajar. Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu. Tapi ini tadi sudah diputuskan, lokasinya akan dipindah. Penolakan terhadap lokasi pembangunan sebelumnya juga disampaikan tokoh adat Desa Niowula, Gregorius Massa. Ia mengatakan masyarakat adat sejak awal menilai lokasi sekolah tidak layak dijadikan tempat pembangunan koperasi karena lahan tersebut telah diserahkan khusus untuk kepentingan pendidikan. Dengan masyarakat kami menolak bahwa tempat di lokasi sekolah tempatnya tidak layak. Hanya kami dari Muslaki kami mempertahankan bahwa ini kan tanah kami yang memberi dan kami tidak mau membangun apapun yang ada di sekolah. Kan kami memberi hanya untuk lembaga pendidikan, hanya untuk sekolah. Gregorius menambahkan sikap tersebut telah disampaikan dalam sejumlah pertemuan bersama pemerintah desa dan masyarakat. Dengan keputusan pemindahan lokasi KDMP, masyarakat berharap kegiatan belajar mengajar di SDI Wolomoni dapat berlangsung lebih nyaman tanpa terganggu aktivitas pembangunan. RRI ND Ricardus Kota melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMPN Satundona Kabupaten ND Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Laporan Rovinus Wula. Langkah cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri Satundona Sofia Ere mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri Satundona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MBG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana
pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan, pihak sekolah, Wapres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir. Saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir untuk 1 periode di sini. Jadi saya merasa sangat senang sekali, gembira dan juga sedih. Sedih karena orang yang paling ini bisa mengunjungi di sini. Sementara ada sekolah-sekolah di kota kan. Saya sangat senang, gembira, sedih, bahagia sekali. Hal-hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak, tanya tentang makanan yang BPJ. Kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap. Jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin stafnya. Hari ini juga mereka langsung belikan sebuah lampu untuk setiap titik kelas ini. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga, lahannya yang ada di belakang, beliau mengiyakan. Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan, kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri 1 Ndona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderovinus Vula melaporkan. Berita selanjutnya, pendengar, pelaku UMKM di ND berharap pasar modern Bongawani segera diresmikan setelah ditinjau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli. Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Kabupaten ND Kamis 18 Juni 2026 disambut antusias oleh warga dan para pelaku UMKM. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pasar Modern Bongawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran meninjau secara langsung kondisi bangunan pasar yang dibangun menggunakan dana APBN. Kehadiran Wapres memberi harapan baru bagi para pedagang yang menantikan pemanfaatan fasilitas tersebut. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan pasar modern Bongawani. Menurutnya, keberadaan pasar yang representatif akan mendukung aktivitas perdagangan dan meningkatkan kenyamanan para pedagang. Mewakili para pelaku UMKM yang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas bangunan pasar modern tersebut. Meski demikian, Idris berharap pemerintah dapat segera meresmikan dan mengoperasikan pasar tersebut. Ia menilai peresmian pasar sangat dinantikan agar para pedagang dapat segera menempati lapak yang telah disediakan. Saya mewakili para pelaku UMKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan. Para pelaku UMKM optimis pasar modern Bongawani akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan berusaha, pasar tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas perdagangan yang lebih tertata dan modern. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar, investasi di Manggarai Barat harus berdampak bagi warga. Laporan Epi Wahab.
Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah kota di Barat Flores yang mana dikenal sebagai salah satu pariwisata populer di Indonesia. Pembangunan penataan kota maupun penyediaan fasilitas umum layaknya kota wisata giat dilakukan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan begitupun dengan pertumbuhan investasi. Hal ini dikatakan langsung Edisius Endi, Bupati Manggarai Barat, kepada media. Pasca ditetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu 5 DSP di tahun 2019 oleh Pak Presiden Joko Widodo, pertumbuhan investasi di Labuan Bajo itu sangat meningkat. Dia juga menambahkan salah satu investasi yang meningkat dan gencar di Labuan Bajo adalah pembangunan hotel dan juga restoran, yang tentu selain menunjang Labuan Bajo sebagai kota pariwisata, juga sebagai pertanda berkembangnya dan majunya Labuan Bajo yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat akan berkembang dan akan maju, karena dengan ada hotel maka pasti akan ada dampak terhadap masyarakat, baik petani, tenaga kerja, para pelaku UMKM, karena dia ada saling mengangkat. Tentu harapannya bahwa ada lagi hotel-hotel lain yang pada gilirannya membuat Labuan Bajo ini menjadi lebih maju dan lebih baik dari hari ini. Bupati Manggarai Barat tersebut juga berharap dengan adanya kemajuan investasi dan pembangunan hotel yang ada saat ini, masyarakat juga dapat melihat ini sebagai sebuah peluang dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan mempersiapkan diri untuk siap menjadi tenaga kerja yang pasti akan dibutuhkan, dan juga meningkatkan kualitas UMKM bagi para pelaku usaha di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tingginya pemulangan jenazah pekerja migran dari Malaysia. Hingga pertengahan Juni 2026, puluhan jenazah telah dipulangkan ke berbagai kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur. Laporan Suimam. Kepala BP3MI Provinsi NTT, Suratmi Hamidah mengatakan sebanyak 75 peti jenazah telah dipulangkan dari Malaysia. Data tersebut dihimpun hingga 15 Juni 2026 melalui proses pemulangan yang difasilitasi pemerintah bersama pihak terkait. Dijelaskan dari jumlah itu hanya 2 pekerja migran tercatat berangkat secara prosedural dan memiliki dokumen resmi. Sementara sebanyak 73 jenazah lainnya merupakan pekerja migran non-prosedural yang bekerja tanpa mekanisme penempatan resmi. Ia melanjutkan, Kabupaten Ende menjadi daerah dengan jumlah pemulangan jenazah pekerja migran terbanyak dibandingkan kabupaten lainnya di NTT. Tercatat sebanyak 12 peti jenazah dipulangkan ke Ende sepanjang periode pemulangan yang dilakukan tahun ini. Setelah Ende, Kabupaten Malaka menempati urutan berikutnya dengan 6 peti jenazah yang telah dipulangkan. Disusul Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Belu. Kenapa banyak ya? Jadi 95% itu rata-rata karena sakit. Nah, pekerja kita ini yang meninggal ini kan memang secara lamanya bekerja, mereka sudah lama kerja di sana. Tapi memang masuknya itu akibat dari pola migrasi keluarga, pola migrasi tradisional yang itu. Jadi ikut merantau, ikut saudaranya yang duluan membuka jalan ke Malaysia. Pola migrasi keluarga ini nih rata-rata sudah berangkat secara non-prosedural. Suratmi Hamidah mengingatkan masyarakat agar menggunakan jalur resmi ketika hendak bekerja ke luar negeri nantinya. Menurutnya, penempatan secara prosedural memberikan perlindungan hukum dan memudahkan penanganan ketika terjadi masalah. Ditambahkan, BP3MI NTT terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko bekerja melalui jalur non-prosedural di luar negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan kasus pekerja migran bermasalah serta mencegah bertambahnya korban dari NTT. Informasi berikutnya, pendengar, keberhasilan layanan Pro-Puan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dukungan berbagai pihak, dan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kini memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan dan pendampingan bagi korban berjalan optimal. Selengkapnya laporan Rahma Suci. Layanan Pro-Puan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kepala Dinas P2 KBP 3A Manggarai Timur, Ranata Kristiani Agas, mengatakan Pro-Puan memang telah menyediakan saluran pengaduan berbasis teknologi. Namun menurutnya layanan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Pro-Puan ini kan lebih ke saluran teknologi, salurannya sudah siap, tetapi punya tidak akan bermanfaat
manfaat kalau tidak disampaikan, atau misalnya kami DP2KB berjalan sendiri-sendiri saja. Ini tentu tidak akan terjalan, sehingga kebetulan kemarin saat launching perempuan itu kita ada momen bersama rapat penguatan gugus tugas layak anak, di mana di situ kita menyampaikan ya, itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran gugus tugas layak anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Ia menambahkan sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. Selain mendukung layanan kesehatan dan pengaduan, keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau blank spot. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap layanan Pro-Puan dapat semakin mudah diakses dan mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. RRI ND Rahma Suci melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Pesona Bukit Watu Nariwowo, surga tersembunyi dengan pemandangan yang menakjubkan di Ngada, bersama reporter Ferry Soo. Bukit Watu Nariwowo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bukit Avatar yang terletak di Desa Beja, Kecamatan Langa, dengan pesona matahari terbit maupun terbenam yang memanjakan mata setiap pengunjung dengan udara yang segar dan kabut yang tipis, menjadi magnet buat siapa saja untuk menikmati pesona alam yang ada di Kabupaten Ngada. Pesona Bukit Avatar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati pemandangan alam sambil berjalan kaki menyusuri tanaman bambu serta hijaunya pepohonan sambil menikmati hamparan bukit dan rumah adat dari kejauhan berbalut kabut tipis dengan udara yang segar. Selain keindahan alamnya, Bukit Avatar juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Pengunjung dapat menemukan berbagai jenis tanaman endemik dan burung-burung yang berkicau indah di sekitar bukit. Beberapa trekking trail yang tersedia di sekitar Bukit Avatar memungkinkan para wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam secara lebih dekat. Bagi wisatawan yang datang ke Bukit Avatar, akan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 2 km dengan sedikit tanjakan, tetapi dihiasi tanaman liar yang penuh warna. Mencapai puncak Bukit Avatar, para pengunjung bisa rehat sejenak sambil menikmati hamparan padang savana yang hijau serta perbukitan yang memanjang. Selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju puncak Bukit Avatar melalui jalur yang sudah disiapkan dengan pengamanan yang memadai demi keselamatan pengunjung. Pengunjung asal Belu Dobrito dan Esri Laka mengatakan pesona Bukit Avatar sangat luar biasa dan perlu dipromosikan lagi agar semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Mereka berharap agar aspek keselamatan bagi pengunjung dilengkapi lagi sehingga dapat menjadi destinasi nasional maupun internasional untuk peningkatan pendapatan daerah dan juga warga sekitar Bukit Avatar. Baru pertama kali kami ke sini dan ini luar biasa sekali. Yang pertama, pelayanan dari pengelola ini sangat bagus. Sangat dari ramah. Informasi, dari kita mau bayar berapa, terus ketersediaan sarana parkir, barang-barang kita simpan aman. Terus saat kita ke atas, banyak masyarakat itu hampir semua tahu menjelaskan tentang lokasi ini. Jadi saya sangat percaya ini tempat ini ke depan akan sangat populer dan banyak orang akan berkunjung ke sini. View alamnya ya saya tidak bisa kata luar biasa. Orang amazing. Orang bilang karya Tuhan paling bagus. Wisata Bukit Avatar dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 dari kota Bajawa dengan waktu tempuh 30 menit dan sangat cocok bagi wisatawan yang merindukan tempat wisata yang indah dan mempesona. Sejumlah penginapan dan homestay di sekitar area Bukit Avatar juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan penginapan para wisatawan. Dengan pesona alam yang memukau, keunikan budaya, dan kemudahan akses, Bukit Avatar di Bejawa Flores, Nusa Tenggara Timur
layak dijadikan destinasi wisata bagi mereka yang mencari pengalaman berbeda di tengah keindahan alam Indonesia. Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah lagu Mars Garuda Pancasila dikumandangkan, kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk menyaksikan dan juga mendengarkan Pesta Bola Dunia 2026 pertandingan antara Timnas Kanada melawan Timnas Qatar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI IND, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI IND.